Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi teori One Piece untuk tanggal 13 Juni 2026, simak sampai selesai ya. Berikut adalah teori One Piece yang cocok untuk hari ini. Konteks, dunia nyata saat ini, di mana chapter terbaru sudah memasuki arc terakhir dan banyak misteri mulai terungkap. Teori ini berdasarkan petunjuk terkini di manga dan sedikit bumbu spekulasi kekinian. Teori, One Piece adalah mesin pembatal, kutukan abad ke-8, yang aktif hari ini. Premis, One Piece bukanlah harta fisik atau sekedar ikatan persahabatan. One Piece adalah sebuah sistem energi purba yang ditinggalkan kerajaan abad matahari, Ancient Kingdom. Sistem ini dirancang untuk secara perlahan membatalkan efek dari buah iblis, buatan kuno yang menyebabkan dunia memasuki zona terlarang, yang kita kenal sebagai Grand Line dan Calm Belt. Mengapa cocok untuk hari ini? Laut akan naik sebagai reset dunia. Saat ini di chapter terbaru, para pembajak besar berlomba menuju Laut Tale karena mereka sadar sistem sudah mulai error. Nami dan kru lain melihat fenomena aneh. Pulau-pulau bergerak, cuaca di Grand Line semakin tidak menentu. Itu adalah gejala One Piece mulai memproses pembatalan. Koneksi ke nama, Laut Tale, Jaibe menertawakan ironi bahwa, harta terbesar ternyata adalah mesin yang tidak bisa dipakai sebelum dunia mencapai titik kritis. Sekarang, 800 tahun kemudian, kita, di dunia nyata, sedang berada di tahun di mana titik kritis itu terjadi. Seperti sebuah real-time clock yang sudah ditanam Oda sejak awal. Kesimpulan untuk hari ini, One Piece akan aktif tepat ketika Luffy menginjakan kaki di Laut Tale. Begitu aktif, semua buah iblis akan kehilangan kekuatannya, termasuk Gomu Gomu Nika, air laut. Keruk dasar laut. Pluton digambarkan bisa menghancurkan pulau. Dalam teori ini, itu karena Pluton berfungsi sebagai mesin pengatur topografi laut. Ia mampu mengeruk atau meninggikan dasar laut. Aktif hari ini, Franky memiliki cetak biru asli. Ketika Pluton diaktifkan, di Water 7, atau di suatu tempat tersembunyi, ia akan mulai memotong red line dan mengisi Calm Belt dengan arus baru. Status saat ini, kita tahu Pluton ada di Wano di bawah Gunung Fuji. Momonosuke baru saja membuka perbatasan Wano. Ini adalah sinyal pertama bahwa Pluton siap diaktifkan. 2 Poseidon, Putri Laut, bukan pengendali Raja Laut, tapi penyelaras suhu laut. Kemampuan Poseidon sebenarnya adalah berbicara dengan seluruh makhluk laut secara simultan. Bukan untuk perang, tapi untuk memerintahkan Raja Laut menahan diri agar sistem tidak error. Aktif hari ini, Shirahoshi sudah dewasa dan menyadari kekuatannya. Di chapter terbaru, kita melihat Raja Laut mulai bermigrasi aneh. Itu karena Poseidon belum memberi perintah, tahan, aktivasi. Ketika Luffy tiba di Fishman Island lagi, seperti yang dinubuatkan, Shirahoshi akan memberi perintah kepada semua makhluk laut untuk membuka jalur menuju Laut Tale. 3 Uranus, senjata di langit, sebenarnya sistem navigasi orbital. Uranus bukanlah pesawat terbang atau naga langit. Uranus adalah satelit kuno yang mengorbit bumi One Piece, memancarkan sinyal navigasi ke sistem One Piece. Aktif hari ini, IMU dan pemerintah dunia selama ini menggunakan Uranus untuk memantau pulau-pulau dan meledakkan Lulusia. Tapi mereka salah menggunakannya. Itu hanya fitur sampingan. Fungsi asli,
Uranus adalah pemancar ulang koordinat Laug Tale. Tanpa Uranus, sistem 1PH hanya setengah aktif. Kesimpulan, hari ini, ketiga senjata sudah berada di tangan atau dijangkau oleh pihak yang tepat. Pluton Wano, dijaga Momoshi Yamato. Poseidon Shirahoshi, di Fishman Island, sedang diperkuat. Uranus dikuasai Imu, tapi Luffy dan Dragon akan merebutnya. Bagian 3. Mengapa, hari ini, adalah waktu yang tepat? Oda sudah menanam banyak petunjuk bahwa cerita One Piece memiliki kalender tersembunyi yang berulang setiap 800 tahun. Mari kita lihat. 1. Fenomena cuaca Grand Line semakin kacau. Di chapter terbaru, setelah Vegapunk mengumumkan dunia akan tenggelam, kru bajak laut topi Jerami melaporkan, di Panghazard, es dan api mulai menyatu. Di Dressrosa, tanah bergetar tanpa gempa. Di Zou, Zunesha mulai berjalan lebih cepat. Teori ini adalah gejala sistem One Piece sudah memasuki fase pemanasan. Mesin di Laug Tale mulai menarik energi dari seluruh Grand Line. 2 noda di bulan, One Piece World. Ingat cerita Enel di bulan? Dia menemukan kota kuno dan mekanisme besar di sana. Teori ini, bulan adalah panel surya raksasa yang memuat sistem cadangan One Piece. Ketika bulan berada di posisi tertentu, setiap 800 tahun sekali, ia akan mengirimkan gelombang energi ke Laug Tale. Posisi bulan hari ini, di dunia One Piece bulan sedang berada di titik terdekat dengan planet. Itu sebabnya Vegapunk tahu waktunya sudah dekat. 3 noda di dunia nyata, meta. Di dunia nyata, One Piece manga saat ini, tahun 2024 hingga 2026, sedang berada di puncak arc terakhir. Oda sendiri berkata, One Piece akan segera ditemukan. Teori ini menambahkan lapisan. Penemuan One Piece harus terjadi pada waktu tertentu dalam narasi, tepat ketika bulan mencapai puncaknya. Bagian 4. Apa yang terjadi ketika Luffy mengaktifkan One Piece hari ini? Berikut adalah urutan kejadian jika teori ini benar. Luffy tiba di Laug Tale bersama seluruh kru, dan mungkin Lo, Kid, serta Shanks. Di sana, mereka menemukan ruang kendali pusat dengan peta dunia 800 tahun lalu, dunia satu benua. Roger dulu tidak bisa mengaktifkannya karena 2 alasan. Ia tidak memiliki ketiga senjata. Ia datang di waktu yang salah, bulan tidak di posisi tepat. Ia juga tidak memiliki buah nikah. Luffy adalah pengganti yang ditunggu. Luffy mengaktifkan sistem dengan cara menempatkan topi jeraminya di sebuah altar, mirip dengan pose nikah. Aktivasi, Pluton memotong Red Line menjadi beberapa bagian. Poseidon memerintahkan Raja Laut untuk mengangkut puing-puing ke Calm Belt. Uranus memancarkan ulang sinyal ke bulan, dan bulan mengirimkan energi untuk menghilangkan efek kutukan buah iblis. Semua pengguna buah iblis, termasuk Luffy, akan kehilangan kekuatan selama 3 hari. Tapi setelah itu, dunia menjadi normal. Tidak ada larangan berenang, tidak ada cuaca gila, tidak ada pulau yang bergerak. Air laut surut, bukan naik seperti ramalan Vegapunk. Ramalan Vegapunk adalah peringatan jika sistem gagal. Dengan Luffy berhasil, dunia terselamatkan. Bagian 5, ironi akhir cerita. Setelah sistem aktif, One Piece, hartanya, bukanlah emas atau permata. Yang ditemukan Luffy adalah sebuah mesin yang membuat semua orang bebas. Jai Bao tertawa di Laug Tale karena ia sadar, harta terbesar bukanlah kekuasaan atau uang, tapi kemampuan untuk mengembalikan dunia seperti semula, tanpa batasan, tanpa kutukan, tanpa pemerintah dunia. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bagian 6? Peran Monkey D. Dragon dan Revolusi atau bagian 7. Apa yang sebenarnya terjadi pada Zunesha? 1. Fenomena cuaca Grand Line semakin kacau. Di chapter terbaru, setelah Vegapunk mengumumkan dunia akan tenggelam, kru bajak laut topi Jerami melaporkan, di Panghazard, es dan api mulai menyatu. Di Dressrosa, tanah bergetar tanpa gempa. Di Zou, Zunesha mulai berjalan lebih cepat. Teori ini adalah gejala sistem One Piece sudah memasuki fase pemanasan. Mesin di Laug Tale mulai menarik energi dari seluruh Grand Line. 2 noda di bulan, One Piece World. Ingat cerita Enel di bulan? Dia menemukan kota kuno dan mekanisme besar di sana. Teori ini, bulan adalah panel surya raksasa yang memuat sistem cadangan One Piece. Ketika bulan berada di posisi tertentu, setiap 800 tahun sekali, ia akan mengirimkan gelombang energi ke Laug Tale. Posisi bulan hari ini, di dunia One Piece bulan sedang berada di titik terdekat dengan planet. Itu sebabnya Vegapunk tahu waktunya sudah dekat.
3 noda di dunia nyata, meta. Di dunia nyata, One Piece manga saat ini, tahun 2024 hingga 2026, sedang berada di puncak arc terakhir. Oda sendiri berkata, One Piece akan segera ditemukan. Teori ini menambahkan lapisan. Penemuan One Piece harus terjadi pada waktu tertentu dalam narasi, tepat ketika bulan mencapai puncaknya. Bagian 4. Apa yang terjadi ketika Luffy mengaktifkan One Piece hari ini? Berikut adalah urutan kejadian jika teori ini benar. Luffy tiba di Laut Tale bersama seluruh kru, dan mungkin Lo, Kid, serta Shanks. Di sana, mereka menemukan ruang kendali pusat dengan peta dunia 800 tahun lalu, dunia satu benua. Roger dulu tidak bisa mengaktifkannya karena 2 alasan. Ia tidak memiliki ketiga senjata. Ia datang di waktu yang salah, bulan tidak di posisi tepat. Ia juga tidak memiliki buah nikah. Luffy adalah pengganti yang ditunggu. Luffy mengaktifkan sistem dengan cara menempatkan topi jeraminya di sebuah altar, mirip dengan pose nikah. Aktivasi, Pluton memotong Red Line menjadi beberapa bagian. Poseidon memerintahkan Raja Laut untuk mengangkut puing-puing ke Calm Belt. Uranus memancarkan ulang sinyal ke bulan, dan bulan mengirimkan energi untuk menghilangkan efek kutukan buah iblis. Semua pengguna buah iblis, termasuk Luffy, akan kehilangan kekuatan selama 3 hari. Tapi setelah itu, dunia menjadi normal. Tidak ada larangan berenang, tidak ada cuaca gila, tidak ada pulau yang bergerak. Air laut surut, bukan naik seperti ramalan Vegapunk. Ramalan Vegapunk adalah peringatan jika sistem gagal. Dengan Luffy berhasil, dunia terselamatkan. Bagian 5, ironi akhir cerita. Setelah sistem aktif, One Piece, hartanya, bukanlah emas atau permata. Yang ditemukan Luffy adalah sebuah mesin yang membuat semua orang bebas. Jai Bao tertawa di Laut Tale karena ia sadar, harta terbesar bukanlah kekuasaan atau uang, tapi kemampuan untuk mengembalikan dunia seperti semula, tanpa batasan, tanpa kutukan, tanpa pemerintah dunia. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bagian 6, peran Monkey D. Dragon dan revolusi atau bagian 7? Apa yang sebenarnya terjadi pada Zunisha? Baik, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya dari teori, One Piece adalah mesin pembatal kutukan. Sekarang kita akan membahas peran Monkey D. Dragon ke tentara revolusi, misteri Zunisha, serta apa yang sebenarnya terjadi pada Jai Bao 800 tahun lalu. Semuanya terhubung ke hari ini, di mana cerita sedang berpuncak. Bagian 6, peran Monkey D. Dragon dan tentara revolusi. Dragon selama ini kita kira hanya ingin menggulingkan pemerintah dunia. Dalam teori ini, Dragon tahu kebenaran tentang One Piece, bahwa sistem ini tidak bisa diaktifkan selama pemerintah dunia masih menguasai Uranus. 1. Dragon adalah penjaga kunci cadangan. Vegapunk dan Dragon diam-diam bekerja sama sejak 20 tahun lalu. Dragon memiliki salah satu formula kuno yang hilang, sebuah batu nisan di pulau terlarang yang berisi cara mematikan Uranus sementara. Aktif hari ini, tentara revolusi baru saja merebut markas besar pemerintah dunia di Marijoa. Tapi mereka tidak mencari kekuasaan, mereka mencari ruang bawah tanah di mana ada panel kontrol darurat Uranus. 2. Ivankov dan Kuma mengetahui kebenaran. Kuma dulu secara sukarela dijadikan robot karena ia harus berada di Marijois pada waktu yang tepat. Kuma menyadari bahwa tubuh cyborgnya bisa menerima sinyal Uranus dan mengirimkannya ke Dragon. Hari ini di manga, Kuma, setelah ingatannya kembali, sedang berlari menuju Marijois, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjadi antena pemancar ulang. 3. Peran Sabo. Sabo mendapatkan merah-merah Nomi, api, bukan kebetulan. Api adalah satu-satunya elemen yang bisa membakar sinyal palsu yang dipancarkan Uranus. Di akhir cerita, Sabo akan menciptakan dinding api raksasa di sekitar Marijois untuk memblokir komunikasi Imu dengan Uranus selama 1 jam. Cukup bagi Luffy untuk mengaktifkan One Piece. Kesimpulan Dragon, Dragon tidak akan menjadi raja atau penguasa baru. Tugasnya adalah mematikan pengaruh pemerintah dunia terhadap sistem selama Luffy bekerja. Dan hari ini, di chapter terkini, kita melihat pasukan revolusi mulai bergerak ke pusat dunia, tepat waktu. Bagian 7, apa yang sebenarnya terjadi pada Zunisha? Zunisha, gajah raksasa pengangkut Pulau Zou, adalah kunci terbesar yang selama ini salah dibaca. 1. Zunisha adalah log aktivasi, berjalan. 800 tahun lalu, Jai Bao memberi perintah terakhir kepada Zunisha. Berjalanlah mengelilingi dunia selamanya, dan catat setiap perubahan cuaca, arus laut, dan posisi bulan. Ketika kamu mendengar suara nikah lagi, berhentilah. Zunisha dihukum berjalan karena Jai Bao marah, bukan karena Zunisha salah,
tapi karena Jaibe marah pada dirinya sendiri karena gagal. Dua belalai Zunesha menunjuk ke Laut Tale. Selama 800 tahun, Zunesha selalu menghadap ke arah tertentu. Itu karena belalainya adalah kompas hidup yang selalu menunjuk ke Laut Tale. Aktif hari ini, Zunesha tiba-tiba berhenti di chapter terbaru. Momonosuke mendengar Zunesha berkata, dia sudah dekat. Itu berarti, Luffy sudah berada di radius 500 km dari Laut Tale. 3 Zunesha juga adalah baterai cadangan. Di dalam kaki Zunesha, ada energi purba yang tersimpan, energi yang dikumpulkan dari setiap langkah selama 800 tahun. Ketika Luffy mengaktifkan One Piece, Zunesha akan membungkuk dan menancapkan belalainya ke laut, melepaskan energi itu untuk menstabilkan proses pemotongan Red Line. Kesimpulan Zunesha bukan sekadar makhluk tua yang dihukum. Ia adalah bagian integral dari sistem. Dan hari ini, ia telah berhenti. Tanda bahwa waktu aktivasi hanya tinggal beberapa jam lagi dalam alur cerita. Bagian 8, Flashback 800 tahun lalu, kegagalan Jaibe. Kita selama ini mendengar bahwa Jaibe gagal karena belum waktunya. Tapi apa artinya? 1. Jaibe datang 3 hari terlambat. 800 tahun lalu, kalender dunia diatur berdasarkan siklus bulan. Jaibe menghitung bahwa sistem akan aktif pada hari ke-800 tahun ke-0. Tapi ia terlambat karena diserang oleh 20 kerajaan, nenek moyang pemerintah dunia. Mereka tahu rencana Jaibe dan berusaha menghentikannya. Ketika Jaibe akhirnya tiba di Laut Tale, bulan sudah bergeser 3 derajat, terlalu jauh. Sistem tidak bisa diaktifkan. 2. Jaibe menulis surat permintaan maaf. Surat permintaan maaf yang ditinggalkan Jaibe di Fishman Island bukan untuk Putri Laut, Poseidon saat itu. Surat itu adalah pesan transkripsi untuk nikah berikutnya, Luffy, yang berbunyi, jika diterjemahkan, maafkan aku. Aku datang di waktu yang salah. Kamu harus datang 800 tahun kemudian, tepat ketika bulan berada di posisi yang sama. Dan bawa 3 senjata itu. Jangan seperti aku. 3. Jaibe tertawa di Laut Tale. Mengapa Jaibe tertawa? Karena ia sadar bahwa kegagalannya justru menjadi petunjuk. Ia meninggalkan peta harta karun yang tidak bisa dibaca tanpa pengetahuan posisi bulan. Roger dulu tertawa karena ia mengerti. Oh, jadi aku juga datang di waktu yang salah. Tapi minimal aku bisa memulai era baru agar anak buahku bisa memberitahu anak buah Nika nanti. Kesimpulan, kegagalan Jaibe adalah bagian dari rencana. Tanpa kegagalan itu, tidak akan ada Fight Century, tidak akan ada Grand Line yang aneh, tidak akan ada Luffy. Semua adalah siklus yang dirancang. Bagian 9, prediksi 10 chapter ke depan, jika teori ini benar. Berikut adalah kemungkinan alur yang akan terjadi di manga. Chapter XO1, Luffy dan kru tiba di dekat Laut Tale. Mereka disambut oleh Shanks yang sudah menunggu. Shanks berkata, akhirnya kau datang. Aku di sini bukan untuk bertarung, tapi untuk memberimu kunci terakhir. Dan di luar metafora, kita sebagai pembaca hari ini sedang menyaksikan detik-detik terakhir misteri terbesar dalam sejarah manga. Itu saja teman-teman teori One Piece pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan.